Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini di Alibas TV kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ketua MPR RI. Beliau adalah Bapak Bambang Susetio yang telah hadir di studio kami. Selamat pagi. Pagi, Gus. Manggilnya apa nih biarin nih? Ya, apa aja ya? Bamsud juga nggak apa-apa. Gus Bamsud ya. Gus Bam, itu kayaknya keren Gus Bam. Gus Bam aja ya. Boleh juga. Iya, jadi biar nanti orang-orang DPR semua memanggil aku Gus Bam gitu. Tapi kita belum KH Gus, masih HK. Oh, hampir gitu. Kiai. Hampir Kiai. Ya, belum Kiai Haji. Alhamdulillah. Tapi lebih baik jadi Gus. Iya. Kalau Gus itu salah dikit nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau sudah Kiai Haji nggak boleh salah. nggak boleh salah itu nanya. Apalagi Jadi, bohong ya. Iya, jadi enaknya mending Gus Bam Gus saja. Bam. Iya. Ya gini Gus Bam. Oh, iya. Ya ini kan selamat datang di Banjarnegara. Iya, Alhamdulillah dari Jakarta lagi sibuk hiruk pikuk kampanye menyempatkan waktu ya di studio Aliba ini. Ya ini ngomong-ngomong Bamsud ini di di Banjarnegara Purbalingga Kebumen udah berapa tahun nih, mulai dari kapan? Iya, saya masuk di sini 99 Gus. 99 saya kampanye di sini bersama dulu nomor satunya itu Priyobodo Santoso. Ya, kemudian saya nggak berhasil karena saya nomor 4. Lalu 2014 barulah saya dapat nomor 2, tapi nggak jadi lagi Gus. Iya. Masih Pak Priyo. Iya, 2019 baru jadi Gus. 2009 sorry 2009. 2004 nggak jadi. Nah, 2009 baru jadi Gus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan ini udah 30 tahun lamanya. Hampir. Apa yang menjadikan ketertarikan di daerah Banjarnegara ini hingga kemudian sampai sekarang? Ya. Alhamdulillah setia dengan Banjarnegara, bahkan kalau dikatakan udah separuh hidup lebih. Iya, ada di sini. Dari sini. Ya, pertama tentu saya penugasan partai Gus. Saya kan asli di Solo. Solo Tigo. Asli Salatiga. Jadi orang tua di Salatiga, dan kemudian saya pernah mencoba dulu pemilu zaman Pak Harmoko, saya dapat dapil itu Semarang sama Salatiga, tapi gagal. Lalu yang berikutnya Kendal, Brebes, ya gagal juga. Ya, kemudian barulah di sini gagal juga. Jadi saya 4 kali nyalek, yang kelima baru jadi Gus. Alhamdulillah. Jadi memang perjuangan panjang. Ya, jadi kalau orang lihat sekarang lihat enaknya, mereka nggak tahu prosesnya. Emang pejuang yang luar biasa ya. Terus kemudian nih di Banjarnegara ini kan banyak orang yang menyebut di Banjarnegara ini kota pensiunan ya. Sepi dan sebagainya. Ke depan ini Banjarnegara mau dibawa kemana nih kira-kira Banjarnegara biar kelihatan apa? Saya kalau pergi kemana-mana ke provinsi yang lain, rumah saya mana? Rumahnya mana? Banjarnegara. Banjarnegara sebelah mana? Nggak tahu. Tapi kalau bicara Dieng yang disebut itu sangat terkenal Dieng gitu. Iya, menjadi problem karena saya lihat juga data statistik belum bisa menggeser Banjarnegara, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen termasuk wilayah yang masih dalam golongan yang belum sejahtera seluruh masyarakatnya. Ini catatan juga dari waktu ke waktu peningkatan peringkat ekonomi 3 wilayah yang sedang saya wakili ini belum beranjak ke arah yang lebih baik. Nah, tentu saja memiliki spesifikasi persoalan yang sendiri-sendiri. Kalau Banjar itu pasti setiap tahun tuh langganan tuh bencana alam. Betul. Ya, setiap hujan banjir, longsor. Betul. Kemudian potensi pertaniannya belum terkelola dengan baik. Potensi pariwisatanya sebetulnya memiliki potensi pariwisata luar biasa Gus. Ini seperti intan yang belum digosok. Wow. keren. Ya, Dieng itu siapa yang nggak kenal Dieng kan? Cuma memang prasarana dan sarana ke sana itu masih kurang. Ya, jalan yang masih belum menunjang, hotel-hotel investor masih belum banyak masuk ke sana. Tapi percayalah kalau itu masuk, terus memang ini akan jadi pilihan pariwisata yang sangat baik. Ya. Tapi harus ditunjang dengan transportasi yang memadai karena menuju sini ini agak sulit. Kita naik dari Jakarta itu naik kereta 6 jam. Ya. Naik pesawat harus turun di Jogja, Solo atau Semarang ke sini perlu waktu 4 jam, 5 jam. Jadi memang
perjuangan orang mau liburan, mau senang-senang, perjuangannya luar biasa dulu. Jadi emang itu yang mesti dipikirkan. Nah kemarin kita buka lapangan terbang Wirasaba, terbang Sudirman ya. Purbalingga. Tapi kan itu kan dekat, cuma 1 jam. Tapi ya persoalannya peminatnya tampaknya belum mendorong orang untuk menggunakan transportasi udara ini. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin belum apa-apa para perusahaan-perusahaan penerbangan ini udah putus asa begitu dibuka COVID kan, nggak ada yang naik ya sudah selesai. Sampai sekarang belum lagi Gus. Tapi kalau itu dijalankan kembali, Kabupaten Purbalingga, kemudian Banjar, lalu Purwokerto, ya Cilacap ya mau berpatungan kembali untuk mengelola bandara itu, mengisi tiket kursi-kursi yang kosong sangat baik. Dulu hampir terlaksana itu. Ya Alhamdulillah. Tapi ini kan baru 30 tahun dan jadi kan baru berapa kali? 3 kali. Ya 3 kali. 3 kali. Mau 4 kali ini. Tapi luar biasa dengan Pak Bambang Rajin ke Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga. Saya nampak di sini udah jalan nasional udah luas. Kemudian perkembangan yang lain dari pabrikasi dan sebagainya. Moga-moga terus jadi lagi. Amin. Terus panjang di sini, di double sini gitu ya. Ya waktu saya masuk 25 tahun yang lalu, 99 terus memang jalan-jalan masih belum terlampau baik. Ya. Masih banyak yang rusak. Lalu kemudian sistem pertanian juga masih belum sebagus sekarang. Ya. Lalu kemudian juga sistem pengairan juga belum sebagus sekarang. Nah, sejak beberapa periode terakhir ini program-program pemerintah, ada dana desa, pembangunan infrastruktur digenjot, itu sudah mulai mendorong atau menggerakkan ekonomi di pedesaan di seluruh Banjarnegara ini. Saya lihat juga para kepala desa sudah cukup kreatif, tapi ada juga yang belum kreatif lah. Jadi manfaatkan dana desa yang 1 miliar itu, ada yang kreatif membangun tempat-tempat pariwisata di wilayahnya, bangun kolam renang, bikin produksi air mineral, lalu meng-packaging hasil makanan khas di desanya, dijual sehingga hidupan desa. Tapi ada juga yang menggunakan dana desa itu ya untuk macam-macam, saweran, sambil ngopi nih, sambil ngopi. Lalu memperbanyak SPJ deh. Sambil ngopi, Gus Bam, sambil ngopi enak kayaknya Gus Bam. Pagi hari belum ngopi ya. Tapi secara keseluruhan para desa termotivasi lah untuk membangun desanya masing-masing. Mungkin awal-awal aja kaget tuh terima uang banyak kan, nggak tahu mau apa. Ini kan banyak yang belum tahu nih selama menjabat sebagai DPR, apalagi di Komisi 3 dan sebagainya. Ini kan Gus Bam ini telah menghasilkan apa nih untuk misalnya kebijakan apa untuk desa, perpu atau mungkin apa undang-undang apa tentang desa, undang-undang desa gitu ya. Ya pertama sebetulnya yang waktu periode saya sebagai ketua DPR, undang-undang pesantren udah bagus, santri Alhamdulillah. Udah ada goal. Nah, tinggal yang diperjuangkan sekarang bagaimana jumlah dana desa itu diperbesar. Dari sekarang rata 1 miliar mungkin tahun depan 2 miliar dan meningkat. Sekarang total semua 71 triliun untuk dana desa. Saya berarti besok bisa daftar lurah dong kalau Jadi masih perbesar. Kemudian revisi undang-undang desa kan lagi masuk ke DPR. Teman-teman koalisi ini menuntut 9 tahun ya priorisasinya dari 3 kali menjadi 2 kali. Jadi totally 18 tahun. Tapi rasa-rasanya pemerintah accept di 8 tahun. Jadi 16 tahun selama 2 periode. Kemudian juga dana perimbangan juga diperbesar dan diberikan kewenangan lebih luas untuk mengelola dana desa itu. Kalau dulu kan ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Sekarang diperbolehkan, termasuk juga pelatihan itu boleh. Ya, saya kira perlu ditambah ya karena ke depan ini kan sistem jaringan ini sangat luar biasa. Mungkin ada desa IT, desa apa begitu untuk apa pengembangan bisnis dengan melalui digital marketing. Pemerintah udah punya program yang sangat bagus, Gus. Dewi, Dewa, Dedi, desa wisata Argo, desa wisata industri, desa digital. Jadi ini program ini sangat baik dan ada paket-paket untuk pengembangan desa, misalnya membangun desa digital, itu pemerintah akan membantu perangkat untuk digitalisasi di desa tersebut untuk misalnya digitalisasi produk-produk desa, penjualan melalui online. Nah, ini penting nih untuk memangkas
biaya-biaya pemain tengah. Nah, kalau antara industri atau produksi pertanian langsung ke pembeli kan untungnya lebih banyak. Iya, iya. Nah, sekarang ini kan mereka kena di tengkulak-tengkulak. Ya. Ada pemain-pemain tengah ya, yang memaksa mereka perolehan keuntungannya tipis, kadang-kadang rugi. Ya. Jadi dari hulu ke hilir langsung dipegang sekalian. Betul. Iya. Jadi permasalahan yang terjadi di Banjarnegara itu tadi adalah sistem transportasi. Ya. Barangkali perlu dihidupkan, ada satu-satunya transportasi yang dari Jakarta hingga ke sini dan pernah hidup waktu zaman Belanda, bahkan SMA. SMA itu masih ada itu kereta api. Oh, sampai Banjar. Sampai Wonosobo. Problemnya kereta nggak sampai Banjar. Belum. Saya kira perlu ditingkatkan kembali, titip ya. Moga-moga jadi dengan suara terbanyak lagi. Ya, Gus Bam ini menduduki di DPR, titip kereta api bisa jalan lagi ke Wonosobo. Ya, tembus ke Wonosobo. Wonosobo tinggal ke sini sejam, nggak sampai sejam lah ya. Kalau lewat Kebumen jauh ya. Jauh ya, kereta Kebumen ya. Kereta itu dari Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo. Terakhir di Wonosobo. Dulu udah nggak ada. Nggak ada. Nah, ini bagus juga. Bekas rel kereta apinya rel kereta api masih ada. Artinya untuk membangun lagi nggak terlalu mahal dong ya, sudah ada tinggal gerbong-gerbongnya. Betul, ini perlu diperbaiki lagi, diperbaharui ya. Karena apa? Di sini kan banyak ada tambang galian C yang untuk bahan baku keramik dan lain sebagainya. Potensi Banjarnegara besar. Sekali angkut itu kan 40 ton. Maka sudah dipastikan jalan dari Banjarnegara hingga ke arah barat sebelah kiri itu rusak. Oh, karena angkut pasir itu ya. Ya, mungkin lagian kalau misalnya sudah ada transportasi yang bagus kereta api, jadi mungkin pakai itu bisa, ya. Iya betul. Untuk agar industri keramik bisa ditarik ke sini. Iya. Itu mungkin bisa diupayakan itu. Kenapa Menteri Perhubungan nggak ngerti ya? Mestinya transportasi itu dari beberapa wilayah-wilayah masih belum terjangkau itu mesti dipikirkan. Karena heavy-nya sekarang ini di era Pak Jokowi ini heavy-nya kan sementara ini infrastruktur jalan tol. Ya mudah-mudahan sih beberapa jalan tol bisa membantu, tapi kereta lebih efektif Gus ya. Ya betul, kereta. Ya ini cerita tentang lokal Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga. Gimana situasi nasional saat ini? Gus Bang. Ya, situasi nasional saat ini lagi di media sosial kok kayaknya ribet banget gitu ya. Ngeri-ngeri sedap Gus. Iya. Padahal di kampung enggak loh, biasa aja. Ya mudah-mudahan bisa dilewati. Ini proses rutin biasa ya, dari sisi politik gesekan, kemudian pemanasan menjelang hari H konsultasi pemilu ya tanggal 14 Februari memang begitu Gus. Pasti ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengayomi dari keruh, misalnya mengadu domba atau pihak yang sedang bersaing ya dengan harapan bangsa ini terpecah misalnya. Ya. Nah, keterbelahan yang kita lihat dari tiga calon ini memang memiliki karakteristik masing-masing ya. Karakteristik yang bisa membelah. Kalau tidak hati-hati, kita bisa kembali terbelah seperti pemilu yang lalu. Ya, ada kadrun, cebong, kampret kan gitu. Iya, betul. Nah, ini harus hati-hati sekali karena kita lihat tiga-tiganya nih memiliki akar rumput yang kuat dan beberapa suhu pendek Gus. Jadi bisa memanaskan situasi manakala tidak siap menang, tidak siap kalah. Nah, itulah. Tapi juga sekarang sedang dipanasi oleh berbagai isu ya tentang demokrasi yang mulai mereka menudingnya melenceng. Nah, ini kan tergantung dari sudut mana kita memandangnya kan. Betul. Tapi kita semua serahkanlah kepada masyarakat dan kita hanya menghimbau para pihak jangan memprovokasi karena itu akan mengancam kesatuan dan persatuan kita, Gus. Menarik nih menarik Gus Bam, tadi ada yang menganggap melenceng. Iya. Yang melenceng mana? Ya, misalnya situasi hari ini misalnya soal Gibran. Ya. Proses di MK. Ya. Nah, menurut saya itu MK itu sesuai dengan konstitusi kita ya putusannya final and binding. Ya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka pencalonan Gibran itu sah. Ya. Walaupun pengambil keputusannya hakim-hakim dinyatakan melanggar. Ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Betul. Antara yang dilakukan dengan yang diputuskan itu dua hal yang berbeda. Orangnya sudah disanksi oleh Mahkamah Kehormatan,
tapi tidak menggagalkan keputusannya. Itulah aturan main hukum kita. Ya. Untuk menimbulkan kepastian hukum. Nah, kalau mau mematahkan ini harus ada gugatan baru, judicial review baru oleh masyarakat. Nanti dilihat apakah ini melenceng dari Undang-Undang Dasar, karena sebetulnya kewenangan MK itu adalah dia harus menolak kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi situasi apa yang ada di Jakarta ini belum sama gitu seperti di sini. Betul. Di sini sengaja saya sini udah 3 minggu. Iya. Oh, udah 3 minggu nih. Oh gitu ya. Sementara teman-teman saya agak pusing karena setiap hari bising, banyak peluru nyasar. Iya. Jadi memang ya situasi politik ya biasalah. Ini situasi politik 5 tahunan. Tapi kalau perbedaan dari orang ingin menang kan gitu. Perbedaan dari tahun 2019 dengan saat ini gimana? 2019 ya hampir sama sebetulnya. Perbedaan itu nanti begitu ada 2 calon yang berhadapan-hadapan, inilah situasi yang menurut saya agak rawan. Ya. Sekarang ini kan masih belum nih, masih cair di tiga pasang. Nah begitu masuk 2 pasang, nah ini baru head to head, ini yang agak rawan. Kemungkinan ada 2 putaran mungkin. Iya, semua dalam politik apa aja bisa. Bisa ya. 1 putaran bisa, 2 putaran bisa. Oh iya. Nggak enak jadi ngomong ya. Ini jadi ngomong mau ngomongin ke depan ini apa sih namanya perpolitikan di Indonesia agak susah ya. Ya. Jadi 1 putaran nggak mungkin. Mungkin nggak 1 putaran? Ya sebab mungkin. Bisa 1 putaran, bisa. Di politik nggak ada yang nggak mungkin. Gus. Oh gitu ya. Sekarang semua daya sedang dikerahkan, baik dari para pihak yang sedang bertarung. Yang satu pihak mengeluarkan seluruh tenaganya agar terjadi 2 putaran, yang satu mengeluarkan seluruh sumber dayanya untuk jadi 1 putaran. Jadi 2 kepentingan strategi ini berbenturan, dan kita lihat hasilnya di tanggal 14. Iya. Kalau ngelihat nih, ini kampus sudah mulai ikut-ikutan nih kampus. Ada yang kampus apa namanya? Ya dari UI, UGM, Unpad, Unr, kemudian terakhir di Unhas. Gimana menurut? Ya ini bunyi kebatinan ya memang mereka memiliki posisi akademisi yang memang harus mengingatkan ketika situasi negara bangsa sedang dalam posisi yang dalam tanda petik rawan perpecahan tadi. Supaya dikembalikan lagi kesadaran bahwa kita dalam berbangsa dan bernegara ini harus menegakkan apa yang menjadi sumpah jabatan kita masing-masing. Apakah itu presiden, wakil presiden, DPR, menteri, dan seterusnya. Termasuk juga para guru besar yang sedang menyatakan prihatinnya, kan ada sumpahnya juga. Ya intinya dalam sumpah itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa dan negara menjaga keutuhan dan persatuan kita. Kedua, menjaga keadilan sosial kita, menjaga keadapan kita, menjaga kehidupan demokrasi yang tetap berjalan dalam koridor-koridor yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itulah yang disuarakan oleh para guru besar dari berbagai perguruan tinggi ini, Gus. Mengingatkan. Oh iya. Mereka nggak punya kekuatan untuk mengintervensi atau mengeksekusi. Mereka hanya kekuatan moral. Moral untuk mengingatkan saja. Para pengambil keputusan, para penguasa, dan para elit politik yang ada di tanah air kita. Pesannya termasuk apa nih mungkin peringatan pada saya juga. Begitu ya. Pesannya apa nih, pesan buat bangsa Indonesia menghadapi situasi kondisi yang seperti ini di dalam politik tahun 2024 ini? Ya, menurut saya himbauan saya kepada kawan-kawan yang sedang bersaing, baik para capres atau cawapres dan para pendukungnya, partai-partai politik termasuk partai saya dan kemudian para relawan, sebaiknya kita bertanding untuk bersanding. Jadi itu artinya kita harus siap kalah, harus siap menang. Utamakanlah persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya apa? Artinya berpolitiklah secukupnya. Nah, bertemanlah selamanya. Karena semua ini kita berteman. Keren tuh. Keren. Iya. Persahabatan yang lebih kekal dan abadi. Sekarang siapa antara Pak Prabowo, Anies, Ganjar, ini kan 3 anak bangsa yang bersahabat, kenal lama dan saling mengerti posisi masing-masing kan gitu. Betul. Apalagi pengikut-pengikutnya yang biasanya manas-manasin pengikut-pengikutnya nih. Yang atas biasanya sudah
ngopi bareng-bareng, udah ketawa bareng-bareng, yang bawahnya masih berantem. Baper ya, baper. Iya, iya. Ya jangan sampai nanti ke depan, saya ingatkan aja pada kawan-kawan yang mendukung secara berlebihan, ya, apakah itu mendukung caleg, mendukung capres cawapres, atau nanti pilkada mendukung calon pilkada, ya jangan terlampau berlebihan. Nanti yang Anda dukung sudah jalan-jalan, Anda malah rawat jalan. Naudzubillah min dzalik. Ya terus ini saya dengar-dengar kan begini Pak Bamsud ya, bahwa di dalam pencalegan yang kali ini, yang dulu berpikir tentang UMKM, pendidikan, infrastruktur, pertanian dan sebagainya, untuk periode kali ini katanya akan menyentuh sisi agama katanya, pondok pesantren, TPQ dan pendidikan agama yang lainnya. Ya, sebetulnya perjuangan untuk mengangkat derajat UMKM ini belum selesai, Gus. Ya, tapi sudah berjalan on the track. Ya. Artinya beberapa kebijakan pemerintah dari mulai bunga, akses permodalan, akses market, digitalisasi pasar itu sudah berjalan. Nah, tinggal apa yang belum sekarang tersentuh itu dalam kehidupan keagamaan kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak menjaga dari sekarang dan melakukan pembinaan untuk kesejahteraan semua pemeluk agama yang ada, ini akan jadi titik yang sangat rawan, yang setiap saat bisa dibentur-benturkan. Ya, seperti sekarang nih pemilu nih, ini nama agamanya bisa dibentur-benturkan, Gus ya. Lalu kemudian suku, ras dan sebagainya juga bisa dibentur-benturkan. Artinya apa? Artinya pembinaan atas kehidupan keagamaan kita, termasuk puluhan alat kepercayaan yang ada di Indonesia yang sudah diakui negara ini harus dibina. Dibinanya bagaimana? Dibina dalam hal misalnya kebebasan mereka dalam memeluk agama, kebebasan beribadah, kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghidupi tempat-tempat ibadah mereka. Lalu yang keempat adalah dalam hubungan yang saling harmonis dan tidak ada potensi saling sirik, artinya ada kecemburuan sosial. Kenapa sih itu selalu dapat bantuan-bantuan, kok kita enggak, mentang-mentang kita minoritas misalnya. Ini kan gejala-gejala yang sangat bahaya menurut saya. Lalu kemudian kenapa sih itu kalau mengajukan pendirian rumah ibadah kok mudah, kok kita susah gitu. Ya begini-begini perlu kita sudah mulai masuk kepada suatu aturan lebih jelas, pembinaan yang mengarah pada hubungan yang lebih harmonis, tidak saja kehidupan antar umat beragama, tapi juga kehidupan keekonomian dan sosial mereka gitu. Saya punya pengalaman di Banjarnegara, kota kecil ini yang tempat singgahnya dan kemudian tempat hidupnya Pak Bambang juga di sini ya. Saya membentuk namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Ya, orang beragama ini kan ngobrol semua perkara iman. Betul, ngopi ya. Semua orang beragama kan memiliki keimanan. Ya. Maka kami membuat ngopi dan di sini betul-betul dari semua lintas agama dan kepercayaan ngumpul bebas ngomong dari hati ke hati. Nggak boleh baper. Termasuk hal-hal yang sensitif. Yang sensitif, ya. Nggak boleh baper. Kalau yang baper kasih makan 3 hari berturut-turut. Yang traktir. Yang traktir. Ya ini artinya ini sesuatu yang ada di kampung dari kecil ini bisa dibawa kepada skala nasional. Ide bagusnya untuk ngobrol. Perkara iman. Ini lintas agama. Lintas agama semua. Ya ini ngobrol kita bebas. Mengkritik atau justru kita dibalik bertanya, kenapa sih Islam membolehkan kawin lebih dari satu misalnya gitu? Nggak boleh marah. Nggak boleh marah, harus dijelaskan. Termasuk alasan-alasannya. Nabi Isa Yesus disalib. Iya boleh. Nggak boleh marah juga. Nggak boleh marah. Semua boleh dipertanyakan. Justru kita dengan guyon. Argumentasinya ya. Dan semua itu yang ada di situ itu yang hadir itu pendeta-pendeta, romo, kiai, pastor, ada resi hadir, jamaahnya ikut boleh mendengarkan. Jadi begitulah diskusi yang dari hati berdasarkan keimanan, karena agama itu bukan menang dan kalah. Termasuk pertanyaan apakah Tuhan itu ada? Boleh juga. Boleh, dan itu harus dijelaskan dengan cara dalil yang ada. Tidak boleh ngawur-ngawuran. Kalau ini bisa dilaksanakan, intoleransi udah benar. Ya. Termasuk juga kenapa kita selalu berpasangan. Ya. Itu laki, perempuan, jantan, betina, atas, bawah, kiri, kanan, kan gitu ya. Kenapa sih itu ada? Lalu kenapa ada kata ada? Ya karena ada kata tidak ada kan gitu. Betul. Ya selalu kebalikan semua kan. Nah, itu kan itu artinya menggambarkan balance-nya suatu kehidupan, balancing.
Ya, jadi saya sangat setuju dengan pencalegan kali ini Pak Bambang Setioso, moga-moga jadi. Amin. Dan ditambah lagi dengan konsentrasi di bidang agama, saya kira sangat penting karena di Banjarnegara ini memang satu adalah kota pensiun yang masih perlu digarap tadi adalah transportasi, yang kedua untuk kita jaga masalah keimanan. Sistem transportasi wisata. Ya. Itu yang paling penting yang belum disentuh di sini, padahal sini sumber devisa dari sektor pariwisata terbuka lebar, potensinya besar. Ya. Lalu kemudian harapan saya kepada setiap kepala desa yang menerima bantuan dana desa itu, saya lihat di desa-desa banyak potensi-potensi wisata yang bagus. Ada air kali yang jernih, ya buatlah semacam jalan kecil masuk ke dalam, lalu bikin sesuatu supaya orang menarik untuk selfie segala itu kan wisata semuanya. Lalu sumber mata air, ya mulailah jualan air mineral. Gitu. Banyak juga sumber makanan-makanan khas, dodol, apalagi sini Gus, makanan khasnya Gus, makanan khasnya rengginang. Itu kan bisa dipackaging, dawet ayu itu kan bisa dipackaging yang menarik, bisa dijual tidak saja di nasional, tapi bisa di internasional. Gitu. Itu banyak potensi lagi. Di antara sebab Gus Bam ini awet muda itu karena sering makan dawet ayu. Iya, kalau orang sering makan dawet ayu itu jadi awet muda loh, serius. Iya, jadi saya udah 56 tahun tapi masih maunya 17 tahun. Oke, Bamsud, untuk terakhir nih Bamsud, harapan kami apa untuk Indonesia ke depan? Iya, harapan saya pada Indonesia, harapan kita semua lah. Kita merindukan seorang pemimpin yang betul-betul begitu terpilih memikirkan bangsa dan negara ini, menghitung kembali seluruh potensi yang kita miliki, potensi alam, potensi mineral, potensi laut, potensi hutan dan perkebunan. Terus kalau kita bikin suatu neraca ya dalam buku ini sebetulnya kalau kita hitung nih potensi alam kita, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada boksit, ada pasir silika. Di sini pengeluaran negara untuk pendidikan, kesehatan, kemudian mengatasi kemiskinan. Ini masih banyak, modalnya masih banyak Gus. Sebenarnya kita nggak perlu utang Gus, asal bisa dikelola dengan baik. Dulu waktu zaman Bung Karno itu pernah dihitung oleh beberapa profesor kita saat kita merdeka itu, sumber-sumber daya alam kita luar biasa. Masih bikin neracanya untuk membiayai pendidikan kita nih surplus, nggak perlu utang sebetulnya. Tapi dalam perjalanan kemudian kita salah tata kelola sehingga ini semua yang tadinya dikuasai oleh negara sebesar-besar negara dan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat, akhirnya ditambah pasal efisiensi sehingga ini tidak dikelola oleh negara lagi, tapi diserahkan kepada swasta bahkan asing. Inilah kesalahan kita sehingga sumber alam nikel terbesar di dunia yang ada di sini ini dikuasai sekarang oleh swasta dalam tanda garis miring asing. Emas nomor 6 di dunia, kita sudah tahu siapa yang menguasai. Yang kecil-kecil itu pun diuber-uber kalau ada rakyat kita ngerong-ngerong. Lalu kemudian batu bara kita nomor 2 di dunia. Tapi kalau kita lihat pemiliknya itu udah bukan negara lagi. Negara hanya menerima kalau mereka gali, jual, kita terima pajak. Itu pun kadang-kadang diakalin juga Gus. Diakali dengan penjualan melalui Singapura misalnya. Kemudian transfer pricing. Lalu kemudian kita punya timah Gus. Kita nomor 4 di dunia timah. Tapi kita tidak kelola dengan baik di sini. Walaupun dikuasai oleh negara, tapi banyak pencuri-pencurinya untuk dijual langsung ke luar negeri. Nah, kebijakan Jokowi sebetulnya baik tuh, hilirisasi itu untuk menghindari penjualan raw material yang langsung. Sekarang harus dikelola di smelter dalam negeri. Tapi ada kendala lagi Gus. Ini ada ketidakadilan tapi harus kita lakukan karena kita tidak punya modal. Maka diberikanlah kepada investor untuk membangun di sini smelter. Karena biayanya besar, maka investor bukan bodoh juga.
Oke, uang itu saya bangun, tapi seluruh tenaga kerja dari saya, bahan baku dari saya, kalau selesai saya kasih kuncinya, ya yuk bayar utang ke saya. Nah, sehingga di sana tidak ada nilai tambah untuk yang terlalu berpengaruh besar dan signifikan terhadap tenaga kerja kita, karena dia bawa boyong modal, mesin, tenaga kerja, bahan baku dari mulai paku, pacul segala macam ya dipakai. Maka di sini jadi negara tersendiri nih. Ya. Kita pernah dengar lah ceritanya kan, ada berita-beritanya. Nah, kali sudah selesai baru diserahkan kunci ke pemerintah Indonesia. Nah, tinggal kita cicil hutangnya. Nah, itu Gus. Itulah harapan saya, itu kita menemukan seorang pemimpin yang mampu membaca ini dan mampu membuat neraca neraca keuangan neraca kita, ya, kemampuan bangsa kita, ya, termasuk keinginan kita untuk mesejahterakan rakyat, termasuk plus hutang-hutang kita bisa balance, bisa kita bayar di sini. Ya. Oke, terima kasih Gus Bam. Ini nama Gus Bam ini nanti akan meroket nih. Amin. Dan saya berharap Gus Bam masih bisa mewakili masyarakat Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga, dan kepada seluruh masyarakat Kebumen, Banjarnegara dan Kebumen, titip ini saudara saya, Bapak Bambang Susetio, untuk dipilih kembali dengan suara yang sangat luar biasa. Amin. Makasih Gus. Bermanfaat. Oke, makasih. Makasih Gus. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum.